Dan sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya ingin menyanyikan sebuah pujian untuk kemuliaan bagi nama Tuhan dan kiranya menjadi berkat untuk saudara-saudara pemirsa. Malam Natal yang pertama di kandang Betlehem Yudea, lahirlah Yesus juru selamat manusia, anak Allah, Khalik alam semesta. Ruang insan yang bahagia, dialah Yusuf dan Maria, menyambut Yesus juru selamat manusia, anak Allah, Khalik alam semesta. Yesuslah datang ke dunia ini menjadi penebus umat manusia, agar yang menerima Dia masuk ke surga. Malam Natal yang pertama di kandang Betlehem Yudea, lahirlah Yesus juru selamat manusia, anak Allah, Khalik alam semesta. Yesuslah datang ke dunia ini menjadi penebus umat manusia, agar yang menerima Dia masuk ke surga. Malam Natal yang pertama di kandang Betlehem Yudea, lahirlah Yesus juru selamat manusia, anak Allah, Khalik alam semesta. Salam saudara pemirsa, sampai berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, saya ingin menolong kita semua hari ini, tolong jangan sombong rohani. Mari kita hidup dalam hidup yang bagaimana? Rendah hati, sabar, dan setiawan. Ini amat penting untuk hidup kita. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang Kau siapkan bagi kami. Kami berdoa supaya setiap pemirsa, seluruh jemaat yang masih ke program ini hidup dalam kehidupan yang rendah hati, sabar, dan setiawan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca Alkitab kita dari Perjanjian Lama. Perjanjian Lama, Mazmur 37 ayat 23 dan 24. Demikian bunyi firman Tuhan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Amin. Saudara sekalian, saudara masih ingat tentang Petrus ketika dia berjalan di atas air seperti Yesus, kemudian dia bimbang dan tenggelam. Saudara, itu siapa Petrus itu? Petrus itu nelayan senior, paling senior dari antara mereka. Dan Alkitab mengatakan dalam Yohanes pasal 21, dia masih bisa berenang sejauh itu di danau ya saudara sekalian. Airnya beda dengan di laut. Dia masih bisa berenang 100 meter ke seberang. Ketika dia mendengar, Yohanes bilang, itu Yesus, itu Tuhan. Maka dia berpakaian dan kemudian melompat ke dalam air dan berenang dengan aman sampai bertemu dengan Yesus. Nah, dialah yang pertama kali melihat di situ ada api arang, ada ikan bakar dan roti bakar. Saudara pemirsa, di sini dikatakan orang ini orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Ini orang takut akan Tuhan. Dan dia berjalan dekat dengan Yesus. Atau dekat, kalau perjanjian baru, dekat dengan Tuhan dalam perjanjian lama.
So sekalian, kok bisa ya jatuh? Ada iblis, kaki tangan iblis yang membuang kulit pisang ke depan kakinya, sehingga dia jatuh terpeleset. Tapi tidak lama, kenapa? Dia berjalan dekat dengan Tuhan. Oleh sebab itu hari ini saya mengajak kita semua, mari kita berhati-hati dalam hidup ini. Yang paling sering ditaruh iblis untuk membuat kita terpeleset adalah apa? Sombong rohani, merasa lebih dari orang lain. Ini bukan hanya hamba Tuhan, saudara sekalian, tapi jemaat juga merasa. Misalnya dia banyak sekali menyumbang sehingga gereja itu dapat berdiri megah, dan kemudian dapat hamba-hamba Tuhan dapat hidup nyaman di situ karena persembahannya melimpah. Bisa juga dia katakan begini, kalau tidak ada saya, nah itu akar kesombongan rohani. Oleh sebab itu mari kita hari ini bertobat sungguh-sungguh. Dan tadi saya sudah katakan, hidup dengan rendah hati, sabar, dan setiawan. Jangan pernah merasa lebih daripada orang lain. Sekalipun mungkin sudah lebih, gelarmu lebih dari orang lain, posisimu lebih dari seluruh jemaat yang ada bersama dengan saudara sekalian, dan sudah banyak sekali berbuat sesuatu untuk gerejamu. Tapi jangan sampai selipkan setitik pun rasa bangga, rasa sombong, karena yang membuat saudara seperti itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Oleh sebab itu jaga baik kehidupan saudara sekalian. Jangan sampai kita mencuri kemuliaan Tuhan. Nah, berikutnya, apa yang paling penting di sini? Apabila ia jatuh tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Kenapa? Ia berjalan dekat dengan Tuhan. Itu sebabnya tolong saudara pemirsa, ya, bangun pagi ada istilah begini, jangan cari sendal dulu sebelum engkau berdoa. Ya, saya sekarang entah kenapa Tuhan menolong saya. Setiap kali bangun pagi saya mengatakan begini, Tuhan, terima kasih saya masih ada sampai sekarang. Dan memang ada nyanyiannya, saya suka nyanyi itu. Ku ada sebab anugerahmu, ku ada karena kasihmu. Saya sering nyanyikan itu. Dan kemudian saya buat apa? Saya tumpangkan tangan di kepala. Tuhan, bersihkan kepala, pikiran, mindset saya, logika saya dengan darah-Mu. Penuhi kepala saya dengan Roh Kudus. Jamah hati saya. Begitu juga sama. Ya, bersihkan dengan darah Yesus. Jamah perasaan saya, emosi saya, bersihkan dengan darah Yesus. Dan penuhi hati saya dengan Roh Kudus. Dan kemudian tumpang tangan di tangan. Katakan, Tuhan, bersihkan keinginan saya, kemauan saya, kehendak saya, dan terutama keinginan daging saya. Bersihkan dengan darah Yesus, penuhi dengan kuasa Roh Kudus. Itu tanda kita dekat dengan Tuhan. Jangan melompat dari tempat tidur yang masih muda lah. Kalau saya memang tidak bisa. Harus duduk dulu agak lama supaya tidak pusing waktu saya mau keluar dari kamar. Saya harus buat itu sehingga kemudian saya tidak hilang keseimbangan karena sudah tua. Sesudah itu kemudian kami menyanyi, memuji Tuhan. Saya selalu membiasakan diri nyanyi sambil tersenyum sekarang setelah tua ini. Kemudian apalagi? Kemudian sesudah itu kami merenungkan firman Tuhan. Saya merenungkan firman Tuhan sendiri lagi, menyanyi sendiri lagi untuk menunjukkan bahwa saya mengasihi Tuhan. Itu yang terpenting. Itu menunjukkan bahwa kita hidup dekat dengan Tuhan. Itu katanya, kata firman Tuhan tadi apa? Sebab Tuhan menopang tangannya. Bagaimana kalau kita hidup jauh daripada Tuhan,
tidak bisa Tuhan langsung menopang tangan kita. Itu yang terpenting dalam hidup kita. Yang lebih penting lagi tetap jaga kehidupan kita, tidak boleh ada kesombongan rohani, dan jaga ingat itu 3 hal tadi, rendah hati, tetaplah rendah hati, sabar dan setiawan. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk firman Tuhan hari ini. Buat kami mengerti dan kami hidup dalam kehidupan yang rendah hati, sabar dan setiawan, dan tidak pernah jauh daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.